Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum kita mulai, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan kepada guru-guru kita, kepada dosen-dosen kita, dan juga khususnya kepada pengarang kitab ini. Dengan kita membaca Fatihah, mudah-mudahan kita dan guru-guru kita semuanya, dosen-dosen kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari wabah yang saat ini melanda negara kita. Ila habil Nabi Mustafa wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila hadratil ikhwati wal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada'i shalihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'i amilin wa muslimin wal muqtasim wa jami'il mujahidin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sallallahu alaihi wasallam syahidul sallallahu al-Ghazali al-Imam Nawawi ibarakati wa sirri suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasi'a rabbi kulla shay'in ilma rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yashinu al-muqri'a iqra'uhu bi tama'in fi rifqin ila akhirih. Wa la yashinu lan ora nyampuri al-muqri'a ing wong kang maca apa iqra'uhu oleh maca muqri bi tama'in kelawan ngarep-ngarep. Toma fi rifqin ing dalem keuntungan yahsulu kang bisa hasil apa rifqin lahu kedue muqri min ba'diman saking setengah wong. Ya kro kang maca sapa man alihi ngatasi mukri sawaun kana iku padha ana apa arifku keuntungan iku malan rupa bondo au hikmatan utawa ngladeni wa iqala senajan didik apa rifku walau kana senajan ana apa arifku iku ala suratil hadiyati ing atase rupa hadiah allati kang laula qira'atuhu lamun ora ana utahe macane man yaqra'u alaihi ngatasi mukrik iku lamma ada yakti ora maringake sapa man ing hadiah ilahi maring mukrik. Qala dawa sapa Allah taala Gusti Allah taala man kana yuridu harta dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Man utai sapane wong iku kana lamun ana sapa man iku yuridu ngarepake sapa man harta dunya ing keuntungan dunya. Nuti mongko paring sapa ingsun nutihi mongko paring sapa ingsun ing man minha saking adunya wa ma lahu. Lan hale ora ana iku lahu ketiman fil akhirat ing dalam akhirat min nasibin utawi bagian apa wae. Wa qala ta'ala dawu sapa Allah taala man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman yurid. Man utai sabane wong iku kana lamun ana sapa man iku yuridu ngarepake sapa man al ajilata ing agi-agi utawa dunya ajjalna mongko agi-agi sapa ingsun lau ketiman dia ing dalem ajilah ma ing barang nasyal kang ngersakake sapa ingsun liman kedue wong yuridu kang ngersakake sapa ingsun al ayah surah al-Isra. Jadi niki masih menjelaskan bab kemarin, yaitu pembahasan terkait bab ikhlas itu belum selesai. Mungkin untuk hari ini kita tuntaskan tentang bab ikhlas.
Nah, wala yashinu al-muqri'a iqra'u bi tama'in bi rifqin yahsul lahu min ba'di man yaqra'u alaihi ila akhirih. Jadi kita sebagai pengajar, sebagai pengajar apapun, baik pengajar Al-Qur'an, terutama di sini al-muqri' itu yang membacakan Al-Qur'an. Ketika sampean membacakan Al-Qur'an kepada murid itu statusnya adalah muqri'. Kemudian murid yang membaca di hadapan guru itu namanya qori. Kemudian ada muqri', ada qori. Nah, ketika kita membacakan Al-Qur'an di hadapan murid kita, maka jangan sampai kita campuri dengan sifat tomah. Jadi ojo sampai dicampuri dengan sifat tomah. Karena tomah ini nanti yang akan menghapus pahala bacaan kita di hadapan murid-murid kita. Mergo kan di antara apa? Di antara sifat-sifat sing iso nggugurno amal yang bisa menghilangkan pahala amal itu adalah tomah. Ya tomah itu apa tomah? Apa kan tomah? Tomah mestinya pun ngertos ya. Tomah itu adalah mengharapkan sesuatu dari selain Allah, atau mengharapkan pemberian orang lain. Itu namanya tomah. Nah, tomah ini termasuk dari sifatun min awsafil basyariyah al-madhumah, termasuk salah satu sifat daripada sifat-sifat sing madhum. Apa ini madhum? Madhum itu tercela. Mergo manusia secara garis besar itu kan mempunyai dua sifat. Yang pertama adalah sifat mahmudah, yang kedua sifat madhumah. Sifat mahmudah berarti sifat yang terpuji, itu ada kalanya sing golongan dohiriyah atau dohiroh sing tampak. Ada kalanya sifat mahmudah itu dari tergolong yang batinnya atau batin sehingga tampak. Sifat mahmudah, sifat terpuji sing tampak seperti sholat, ini kan termasuk amal-amal terpuji yang tampak. Kemudian puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, ini merupakan amalan-amalan dohir, amalan-amalan yang tampak. Nah, ada juga sifat mahmudah, sifat terpuji yang sifatnya batiniah, tidak tampak. Seperti kita ikhlas, ini kan sesuatu yang tidak tampak. Kemudian ridho dengan takdir Gusti Allah, qanaah nimo terhadap pemberian Allah. Kemudian sabar baik dari cobaan, sabar melaksanakan ketaatan dan lain sebagainya. Jadi ada sifat mahmudah sing zahir, ada sifat mahmudah yang batin yang tidak tampak. Nah, sifat madhumah sendiri itu juga ada dua itu, ada dua tadi. Ada yang zahirah, ada yang batinah. Zahirah contohnya banyak sekali, di antaranya adalah perilaku-perilaku maksiat seperti membunuh, itu juga kategori zahir. Zina, kemudian ngrasani gibah. Ngrasani kan pakai apa? Pakai mulut dan itu tampak. Nah, ada yang madhumah berupa batiniah. Di antara ini yaitu tomah. Mergo tomah itu mengharapkan sesuatu, mengharapkannya itu dari dalam. Kadang kita membacakan Al-Qur'an, tapi dalam hati ada rasa ingin dipuji, ingin mendapat perhormatan dari murid. Jadi keinginan ini timbulnya dari hati, tidak terlihat. Dan ini termasuk akhlak madhumah sing sifatnya batiniyah. Sawa'un kana arif kumalan au hikmatan wa in qalla. Jadi saya ulangi, tegasnya di sini
ojo sampai tercampur dengan sifat tomak atau mengharapkan sesuatu, mengharapkan keuntungan yang bisa hasil min ba'di man yaqra'u alaihi, dari sebagian murid kita. Nah, keuntungan di sini juga bisa dari segi mal, bisa dari segi harta. Mergo kadang kan wong nek nyai itu mesti untuk salam template gitu. Nendi ditutup karo murid-murid karo santri. Kadang waktunya hari raya banyak santri yang sowan, ada yang membawa gula kopi, gula kopi. Ada juga yang khidmah, rupa khidmah. Kita tahu kan banyak sekali para kiai yang mempunyai santri dan santrinya itu selalu melayani. Ada santri dalem kan istilahnya, santri dalem itu berarti santri kerja. Ini merupakan bentuk khidmah. Nah, sebagai murid tentunya kita wajib khidmah. Nek kapan gurune menyuruh kita untuk bertugas, berarti kita harus berangkat. Mergo kaidahnya apa? La yakunu ma'asyaini istihadu. Kalau guru sudah perintah, maka tanpa pikir panjang harus kita laksanakan selagi perintah itu baik, tidak maksiat. Itu kita sebagai murid. Tapi kita sebagai guru, seandainya kita sebagai guru, jangan sampai kita mengharapkan hal tersebut. Ojo pengen disalami template muridnya, jangan ingin agar mendapatkan pelayan dari murid-murid kita. Ini namanya tomak. Dan tomak seperti ini adalah penyakit daripada amal-amal yang kita lakukan. Ya, caranya piye? Caranya ya kita latih hati kita tata niat kita, bagaimana caranya agar kita tidak mengharapkan pemberian dari orang lain. Berdoa dari Gusti Allah, maka yuridu haqqad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ketika seseorang itu mengharapkan dunia, maka oleh Allah akan diberi dunia. Memang diberi dunia, tapi tidak sedikit pun mendapatkan sesuatu yang berupa akhirat. Nek amal ngarepin dunia berarti untuk dunia, dan nanti di akhirat tidak dapat. Padahal tujuan kita amal untuk apa? Untuk akhirat. Dunia masru'atul akhirat. Kan sing penting kan sing akhirat gitu. Dunia kan hanya sekedar main-main saja. Saya dipahami ya, intinya adalah kalau kita mengajarkan kepada orang lain, jangan sampai kita campuri dengan sifat tomak. Dan tomak di sini nanti akan merusak amal baik yang kita lakukan. Wa Nabi Hurairah taala sami sahabat Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Nabi Hurairah. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utai sapa nego iku ta'allama belajar sapa man ilman ing ilmu, mimma sanil ilmu yuktago kang dipurih iklan ma apa wajhullah ta'ala ridhone Allah. La yata'allamu hale ora belajar sapa man ilmu illa liyusiba, kejaba supaya ngenani sapa man iklan ilmu aradon ing harta bondo min a'radid dunya kang saking pira-pira bondo dunya. Nek ngono berarti lam yajid mongko ora nemu sapa man arfal jannati ing amri swarga yaumal kiamati ing dalem besok dina kiamat. Rawang riwayatake ing hadis sapa Abu Dawud bi isnadin lan sanad sahihin kang sahih. Wa min bulan itu sepadane hadis itu utawi pira-pira hadis kathiratun kang akeh. Wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda,
Man ta'allama ilman mimma yuqtada bihi wajhullahi ta'ala. Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang seharusnya ilmu tersebut dipelajari tujuannya adalah hanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tetapi la yata'allamu illa liyusiba bihi aradun min aradid dunya. Dia mempelajarinya hanyalah untuk mendapatkan harta dunia. Boleh ilmu, kita mencari ilmu, termasuk ilmu di kampus, dimanapun, di pesantren, di kampus, di sekolahan atau apapun, dan dimanapun tempatnya. Seharusnya tujuan kita mencari ilmu itu adalah ridho ilah, untuk mengharapkan ridho dari Allah, atau juga untuk menghilangkan kebodohan juga bisa, untuk mensyukuri nikmat akal juga bisa, dan itu tergantung niatnya. Nek dawe guru kaulo Pak Rektor Kiai Muhammad Jabal Ma'arif, satu amalan itu jika diniati lebih dari satu, maka pahalanya pun juga lebih dari satu. Semisal kita belajar, satu niatnya ridho, boleh ridho Gusti Allah. Dua, niatnya mentaati perintah orang tua. Orang tua kan nyuruh kita ke kampus itu apa? Untuk ngopi atau untuk mencari ilmu? Untuk mencari ilmu kan. Tiga, kita niati mensyukuri nikmat akal. Empat, kita niati untuk berjuang, memperjuangkan agama. Agama kan bisa tegak apabila ada ilmu. Sing menjuangkan agama itu ulama atau wong-wong ning pinggir ulama. Lah ulama ini ada ilmu kan apa? Berarti ada ilmunya. Nah, kalau kita niati double seperti ini, maka pahalanya pun juga double. Kita mendapat pahala taat kepada orang tua, kita mendapat pahala syukur terhadap nikmat akal dan lain sebagainya. Nah, yang seharusnya niatnya seperti ini, tapi ternyata kita mencari ilmu itu niatnya adalah untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan pangkat atau jabatan, untuk mendapatkan ujian, untuk mendapatkan lain-lain sebagainya yang terkait dengan dunia. Maka lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Orang yang seperti ini besok ketika hari kiamat dia tidak akan mencium bau surga. Jadi ini ancaman betul ya. Jelas ya. Wa Anasin lan saking Anas wa Hudzaifah lan Hudzaifah wa Ka'ab bin Malik lan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Radhiyallahu ngridani sapa Allah Gusti Allah taala anhum saking Anas, Hudzaifah, Ka'ab bin Malik. Anna Rasulullah saktemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasulullah, man talabal ilma li umariya bihi asfaha ila akhirih. Man utai sabane wong iku talaba lamun nulis sapa man al ilma ilmu li umariya supaya madoni sapa man di iklan ilmu asfaha ing pira-pira wong bodho. Au kathira ta akakan sapa man di iklan ilmu al ulama ulama. Ayas lifa utawa ngewake sapa man di iklan ilmu wujuhan nasi ing pira-pira wajah manusa ilaihi maring man. Faliyata bawa mongko manggonono sapa man maq'adahu ing panggonan iman minan narisan neraka. Rawang riwayatake ibu ing hadis apa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi min riwayati Ka'ab bin Malik saking riwayat Ka'ab bin Malik wa qala dawu sapa Ka'ab bin Malik adkhala manjingake sapa Allahu ing man annara neraka. Ini juga ada hadis lagi dari Rasulullah, man talabal ilma li umariya bis sufaha. Ada 3 poin di sini. Yang pertama,
talabal ilma liyumaya bisufaha. Barang siapa yang mencari ilmu yang tujuannya untuk menyombongkan diri di depan orang-orang bodoh. Satu kelas kita belajar mempeng biar nanti kita bisa berdebat, bisa unggul dalam perdebatan. Nah, unggul kan berarti liyane kalah. Ini ya tujuannya untuk biar terlihat unggul di depan orang lain. Au yukasira bil ulama, atau juga niatnya biar ilmunya dianggap banyak daripada ulama lain. Bosa Bojonegoro eneng banyak ulama, terus dia mencari ilmu mempeng belajare, tapi tujuannya adalah agar saya itu yang paling unggul di antara kiai-kiai liyane. Berlebihan lagi. Ayas rifabi wujuhan nas ilaihi. Yang ketiga adalah yasrifa bihi wujuhan nas, yaitu mencari ilmu agar pandangan manusia tertuju padanya. Saya ulangi lagi. 1. Mencari ilmu untuk menyombongkan diri di depan orang-orang bodoh biar bisa menang debat dan lain sebagainya. 2. Mencari ilmu agar dianggap bahwa ilmunya paling banyak daripada orang lain, daripada ulama lain. Yang ketiga, mencari ilmu agar orang-orang pandangannya tertuju padanya. Jadi caper, cari perhatian. Jadi cari perhatian itu orang kok laki-laki di depan cewek saja, tapi juga mencari perhatian dari dalam ilmu pun juga ada. Yang tiga ini, nek niate kayak ini berarti fal yatabawa maq'adahu minan. Nah, yo siap-siap manggon rokok. Bahaya. Nek dalam riwayat lain itu adkhalahun nar. Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. A'udzubillahi min dzalik. Jadi kita juga ya kudu bersyukur mergo hari ini dan hari-hari kemarin kita membahas tentang ikhlas. Kita tahu bagaimana efeknya kalau nanti kita niatnya itu tidak untuk ridho Gusti Allah. Itu balasannya apa? Dengan ini kan kita juga lebih berhati-hati. Ngaji bab niat, bab ikhlas, kita bisa lebih berhati-hati. Kira-kira kita ke kampus itu apakah niatnya sudah benar atau belum? Nah, pas ada kumpulan sikiha lalaran itu niatnya untuk apa? Kita teliti apakah sudah betul niatnya. Terus sekali niatnya salah berarti semuanya salah dan pahalanya ya gugur. Faslun utawi iki kono fasal suci wal yahdalan becik wedya. Kulal hadri kelawan sampun nani wedi min qasdi saking sejone al-mukrik utawa al-muallim. Nek mukrik berarti sing membacakan, al-muallim berarti yang mengajarkan. Intinya ya bodoh. At-takatsura ing akeh-akehan bikat rotin mustaghirina kelawan akeh pira-pira wong kang kekumpul alaihi ing atase mukrik. Wal mukhtalifina lan pira-pira wong kang bolak-balik ilaihi maring mukrik. Wal yahdalan becik wedya sapa sira lan becik wedya sapa mukrik min karahatihi saking sengiti mukrik kira atas sabi ing macane pira-pira santri mukrik ala ghairihi ing atase liyane mukrik. Miman saking wong yang tafau kang dialap manfaat sapa iman. Hadi utawi ikilah khoslah iku musibatun musibah yubtala kang den coba biya kelan musibah sapa ba'dul muallimina sebagian pira-pira wong kang mulang al jahilina kang pira-pira bodho. Wahya utawi karohah sing mau
Iku dalalatun nuduhake bayinatun kang bertelo min sahibiha saking wong kang anduweni hadhil khoslah. Ala su'i niyati ing atase alane niyate sahib wa fasadi tawiyati lan rusake batine sahib. Bal iya balik dari khoslah iku hujan wa diakun kang mesti ake ala adami iradatihi ing atase ora anane oleh ngarepake sahib ditakdimihi kelawan ulang sahib wajah Allah Ta'ala ing wajah Allah ing ridho Allah Ta'ala al-karimi kang mulya. Fa inna moko sak temene muallim utawa mukri iku lawan lamun ngarepake sapa mukri Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala ditakdimihi kelawan oleh ulang mukri lama kariha moko yakti ora sengit sapa mukri dalika ing mungkono sing karone wau kira atau asabi ala wadihi macane murid ning gone liyane guru liyane bal kala balik ngucap sapa mukri li nafsi maring awak dhewe mukri ana uta ingsun iku arep ngarepake sapa ingsun atau ada itaat bitaklimi lan oleh ulang tolik waqt hasrat lan teman-teman hasil apa taat bahwa talib itu koso dan nejo sapa talib dikiraati lan oleh maca talib ala ghairi ing atas liyane ingsun ziyadata ilmin ing tambah ilmu. Pasal selanjutnya wal yahdar, kita harus sangat menghindari betul-betul menghindari kulal hadri wal yahdar kulal hadri. Jadi kita harus menghindari betul, hindari dengan sungguh-sungguh. Ingkos dia takatsura bi kasratil mustadilina alaihi. Tujuan at-takatsur berlebihan bi kasratil mustadilin supaya banyak pengikut, banyak yang belajar padanya, dan ada pengikuti. Biasanya ya ada, bahkan mungkin kita pun juga pernah terbesit dan ini apa enak itu di kiai nengdi dicucuk mengikuti kata. Kita lihat seperti Syekhina Ibnu Jubair itu kan ketika beliau menghadiri pengajian otomatis kan orang-orang pada tunduk, pada hormat kepada kata aku enak. Terus kita pengen gak tunduk, aku tak mondok tak komentar ben ngomong kok tunduk. Hal seperti itu tidak bisa kita cari, tidak bisa kita niati seperti itu. Justru beliau-beliau yang karismatik sebenarnya ketika mencari ilmu pun niatnya untuk golek ridho Gusti Allah. Kalau sudah niat mencari ridho Allah, mempengajini terus jadi wong alim itu orang lain pasti tunduk dengan sendirinya, gak usah di kongkon pun wis pun Allah sing gerakkan. Jadi di antara cirinya wong para Gusti Allah kan ketika dia hadir itu yang sing ibut itu sing repot itu malah di sekelilingnya orang sekalian. Sebenarnya ketika semisal ketika Mbah Maimun Zubair itu menghadiri majelis, beliau kan gak ngurusi mbah dihormati mbah kan gak ngurusi. Tapi sing ibut goleki dalan kan meliwat kan banser terus jamaah-jamaah liya. Jadi sing ibut itu justru yang di sekelilingnya. Seperti ketika Kanjeng Nabi hiup neng bawah pohon apa itu namanya. Dulu ketika beliau belum menjadi nabi, di antara ciri kenabian kan bahwa alam itu tunduk pada Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi duduk di bawah pohon, umpama kok srengenge ini kok kono, terus pohon itu bergerak, bicara supaya Kanjeng Nabi tidak tersengat sinar matahari. Di antara ciri ini wong parat kali Gusti Allah. Satu tadi bertujuan supaya banyak mengikut ya. Dua wal mukhtalifina ilaihi,
bertujuan supaya banyak orang yang selalu mendatangi, banyak yang sowan. Tujuan-tujuan seperti ini, niatnya seperti ini. Satu, niat supaya banyak mengikut, niat supaya banyak siswan. Ini adalah niat-niat yang tidak dibenarkan dalam agama. Paham ya? Terus waliyahdar min karahatihi ila akhirih. Selain itu kita juga harus menghindari betul perasaan tidak suka ketika ada murid kita yang belajar kepada orang lain. Kadang kan ada seorang guru nek muridnya belajar ngomong kok kita orang ngegani masa aku dindak goblok ilmu kita sak gunung kok cek golek guru liyan. Nah ini jangan sampai ya, jangan sampai nek jadi guru kok ana murid belajar ning ngene wong liya, kita malah itu jangan sampai. Nek ini berarti termasuk musibah yubtala biya ba'dul muallimin al-jahili. Ini musibah yang menjadi cobaan bagi para pengajar. Itu musibah betul kalau seandainya niat-niat kita salah dalam mengajar. Wa yadalalatun bayyinatun sahibiha ala su'i niyatihi wa fasadi tawiyatihi. Hal yang demikian tadi itu menunjukkan bahwa niatnya belum benar dan hatinya masih kotor, masih rusak. Berarti iso didelok kapan kene kok punya murid dan muridnya belajar ke orang lain kok kita masih gelo, masih marah, masih tidak suka. Itu berarti menunjukkan bahwa niat kita belum benar dan hati kita masih kotor. Fa inna la aradallahu ta'ala bitalimi ila akhirih. Kalau memang niatnya mengharap ridho Allah berarti ya sudah, kita niat kita mengajar itu perintah Gusti Allah, berarti hubungan kita dengan Allah tidak dengan murid. Jadi murid yang hormat enggak itu urusan dewi, urusan kita sama Allah. Terus niat kita juga menolong. Nah, kapan ngajar niat kita menolong orang lain supaya mendapatkan ilmu. Justru kalau murid itu semakin punya banyak guru, berarti pemikiran kita seharusnya adalah oh itu murid saya. Kalau dia belajar kepada saya, berarti dia juga mendapatkan ilmu dari saya. Kalaupun dia ingin belajar kepada orang lain, berarti dia mendapatkan tambahan ilmu dari orang lain. Nah, ngono berarti semakin dia punya banyak guru, berarti semakin banyak ilmu yang dia dapat. Cara berpikir kita begitu ya. Nah, kapan dia murid kok semakin dia ingin belajar ke orang lain, berarti artinya semakin banyak ilmu yang akan dia dapatkan dari orang lain. Ojo kok malah piye to kok gak ngergani aku. Ya aja ngono. Justru semakin banyak guru semakin banyak ilmu, semakin banyak ilmu akan semakin banyak amal yang berdasar, semakin banyak amal yang dia lakukan berdasar ilmu. Bahwa qasada bi qiraatihi ala ghairi ziyadati ilmin fala atida alaihi. Kalau begitu ya enggak usah kita celah, diseneni kan. Punya murid tuh kan? Alhamdulillah punya. Nek muridnya belajar ilmu ya diseneni ya. Di kelas malah bagus. Tapi kita sebagai murid juga jangan saenake ngomong ini mondok enggak kudu apa izin. Masa mau mondok ning Lirboyo mau pindah ke sarang masa enggak sewansik deg-deg terus wabur, itu juga enggak boleh. Jadi kita sebagai murid juga harus menjaga perasaan guru ya. Kalaupun kita sebagai guru juga jangan marah kalau ada murid yang belajar kepada orang lain. Waqat rawaina lan teman-teman riwayatake sapa isun fi musnadil imami al-musma'i ala hibdihi wa imamatihi Abi Muhammad Ad-Darimi rahimahullah. An Ali bin Abi Thalib sangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu sunne sahabat Abi Thalib Ali bin Abi Thalib iku kala dawuh sapa Ali bin Abi Thalib
Ya amalatan ilmi he pira-pira wong kang gawa ilmu, ikmalu ngamalo sapa sira kabeh bilan ilmu. Fa innamal alim mongko ae mestine utahi wong kang berilmu iku man wong amila kang ngamal sapa man bima kelawan perkara alima kang weruh sapa man wa faqala nasoki apa ilmu man ilmahu amalahu ing amalika. Dewe Sayyidina Ali, he wong sing gawa ilmu ikmalu bihi ilmunya juga direalisasikan dalam bentuk amal. Itu jenenge wong alim. Saya ulangi, wong alim itu orang yang benar-benar alim itu adalah antara amal dan ilmunya itu sama. Amalnya berdasarkan ilmu yang dimiliki juga digunakan untuk beramal. Bahasa itu apa yang ilmuna al-ilma la yudariku arabi yukhalimu layani apa amalu amale apa ilmu ilmu apa wa yukhalimunan layani apa sari lahurun tingkat samane akwam alani adalah ngedeni akwam yadisunan waktu lunggu sopo akwam halakotan kali golongan yubani kodo pameran sopo keadun sebagiannya akwam keadun yang sebagian kamunya hatta inna rojula sehingga saat temen wong lanang itu layak yakti gendu sapa rajul ala dari si ing atase uang duwe rajul ayat jai to lungguh sapa jaris ala dari si ing atase uang duwe rajul ayat bisa dilakoni iki mari kiyane rajul wayat alan ninggal sapa jaris di bu ing rajul ula iya ta mengkono mau ikulah atas tujuh orang munggah apa amalun kira-kira amale akwam di majalisin ing dalem pelungguane akwam tilka rupane ngono-ngono ay majalisin ilmi ila Allah Ta'ala maring Gusti Allah Ta'ala. Wa saya guru ila akhiri. Suatu saat bakal ada suatu kaum sing mereka berilmu tapi ilmunya tidak melewati napa niku kerongkongan, tidak sampai ke hati. Jadi akan ada orang yang berilmu tapi ilmunya cuma diucapkan saja, tidak diamalkan. Nek kon dalil pintar tapi kon amal nggak bisa. Ya, artinya pintar tok tapi gak gelem ngamalno ilmune. Suatu saat akan ada kaum seperti itu. Dan sekarang pun pastinya juga ada dan banyak. Tapi kita tidak tahu siapa itu. Karena itu bisa ada. Sakit pahami ya. Jadi akan ada suatu kaum yang mereka berilmu tapi ilmunya cuma diucap saja, tidak sampai masuk ke dalam hati. Sehingga kalau cuma hanya ada di mulut, pinternya dalil tapi ngamal zom. Nah kita apakah termasuk seperti itu? Nek kon dalil kalau Rasulullah ya tapi ngamal ya wa inna lillahi wa inna ilaihi. Mudah-mudahan kita jangan seperti itu ya. Mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkan ilmu yang kita punya. Amin. Bapak sohalan teman-teman soheh bener anil Imam Syafi'i sang Imam Syafi'i rahimahullah taala. Apa ana usune Imam Syafi'i kala dawuh sapa Imam Syafi'i wajan itu min sapa isun anal khalqa sak men makhluk iku ta'alamu belajar sapa hal. Dan ilmu yakni nasake sapa Imam Syafi'i ilmu ing ilmune Imam Syafi'i wa kuntu wa'ulan ula-ula kitab Imam Syafi'i ala Allah yang ayun sabar yang ngatasi ento ora dibangsake ilaya maring isun apa hakul kurus suci iku saking hadap ini. Ini dari Imam Syafi'i menunjukkan keikhlasan beliau
dari dawuhnya beliau, perkataan Imam Syafi'i, wajatu anal khalqa ta'allamu hadzal imam. Saya itu benar-benar berharap, saya sangat suka jika orang-orang mempelajari ilmu ini. Ilmu ini maksudnya yakni ilmu Imam Syafi'i wa kutub lan kitab Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu pengen wong yo mempelajari ilmunya, mempelajari kitab-kitabnya, tetapi ala yusaba ilayya hakum. Yo gak usah dikada-kadano nek iku ilmu dari monggo nek awakmu mau mempelajari buku monggo, tapi yang gak usah bilang kalau ilmu yang kamu punya itu dari saya. Jadi itu termasuk keikhlasan daripada Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i kan ya roh dewe toh, beliau mustahil mutlak, hafal banyak hadis, yang menguasai berbagai ilmu, dan beliau di antara ciri keikhlasan beliau adalah beliau sangat sekali ingin orang-orang mempelajari ilmunya, tapi beliau tidak ingin kalau ilmu yang dia dapat itu hasil dari ilmu beliau. Nek awam tak itu sewu yo, aku seneng kayak awam duit, tapi nek tak Allah duit kondi yo aja ngono iku. Pokoke rezeki kang pangeran. Biar sampe tidak kok langit. Pokoke rezeki kang Gusti Allah. Dirahasiakan siapa yang memberi. Pahami dan pahami. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan bab ikhlas. Dia masih mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan menjadi amal soleh kita, dan tentunya mudah-mudahan kita juga bisa semakin memperbaiki niat, sing asal niate rondo eneng-eneng mampu dunia, perlahan kita grogoti, kita bersihkan supaya nanti amal kita tidak hangus terbuang sia-sia. Amin Allahumma amin. Sekian desa saya diri, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.